Suami istri punya hak dan kewajiban. Bagaimana jika suami tidak memenuhi semua kewajiban sebagai suami? Apa kewajiban saya sebagai istri juga bisa berkurang? Ini namanya mau ganti rugi. Karena suami nggak memenuhi kewajiban, maka juga saya, baik Pak, kita paham Bapak ada acara lain, ada ceramah lain, ada pengajian lain, nggak boleh suuzon. Kan udah pengajian tadi di awal. Yang lain mau pulang boleh, nggak apa-apa. Saya pernah ceramah cuman saya sama kamera aja berdua. Di acara TV kan cuman dua. Cuma sekalian. Kata kameramen, lihat tuh Ustaz, nggak ada orang. Nah, kalau suami ibu tidak menunaikan kewajiban, bukan berarti melegitimasi membenarkan ibu cari pembenaran untuk tidak melaksanakan kewajiban. Ibu tetap tunaikan kewajiban, maka dia akan menanggung dosanya. Kewajiban suami itu apa? Ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, ngasih pendidikan, ngasih perhatian. Kalau yang 5 ini dia beri, dia adalah seorang pria yang soleh, gentleman. Kalau tidak, maka dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan laki-laki sudah diikat. Jika saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya 3 bulan lamanya saya tinggalkan berturut-turut atau menyakiti fisiknya, maka istri saya melapor ke pengadilan agama, lalu hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Ibu-ibu punya hak. 3 bulan dia nggak ada, ibu bisa lapor. Saya mau lapor tapi saya masih cinta Pak Ustadz. Pilih cinta apa lapor? Saya pilih cinta. Tahan kan? Saya seorang ibu, punya anak laki-laki kerja di salah satu bank swasta. Apakah penghasilan gaji anak saya halal untuk membiayai keluarganya, termasuk saya ibunya? Haram. Hanya saja ulama Saudi Arabia tegas, tidak ada tending aling-aling, langsung saja resign. Tapi kalau Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dia masih ada, kata dia, kalau darurat anak ibu ini cuma satu-satunya tulang punggung keluarga, tidak ada kerja lain, susah, boleh, ini darurat, pilih yang paling ringan. Kalau kita masuk ke hutan, pilihan cuma 2, antara mati dengan makan babi, pilih mana? Makan babi. Banyak yang mau makan babi ya. Maka kita nggak boleh pilih mati, ini sudah lemas. Kamu makan babi apa mati? Aku mati aja. Jangan makan babi, ambil babi, kasih kecap juga. Tapi sementara dapat pisang. Kalau sudah ada pisang, maka tinggalkan babi, makan pisang. Ini ada pisang bro, wah enak babi. Jangan. Paham cerita saya itu? Carilah pekerjaan yang halal, sementara dapat itu kau di sana dulu. Insya Allah beberapa bulan lagi kalau saya kemari lagi, tidak ada lagi pertanyaan seperti ini karena sudah resign, dapat kerja yang baru. Amin. Bagaimana menyikapi hijab perbatasan mahram di lingkungan keluarga? Cukup pakai jilbab panjang yang kira-kira kalau tangan diturunkan tertutup. Kalau tangan diturunkan tertutup, nggak kelihatan. Lalu kemudian pakai innal mar'ata, sesungguhnya perempuan idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi haid, la yasluh laha an yura, tak boleh nampak illa hadza wajah wa hadza telapak tangan, zahiruha wa batinuha. Wajah boleh, telapak tangan dengan punggung tangan boleh. Adapun bapak yang buat rumah 2 ruang tamu laki-laki, ruang tamu perempuan, bagus, mantap. Tapi andai tidak, karena keterbatasan, maka tetap menjaga aurat. Anak-anak gadis yang pakai cadar, bagus. Saya berpegang kepada pendapat cadar tidak wajib, tapi yang bercadar bagus, apalagi yang cantik, sampai-sampai supir angkot oplet nabrak yang listrik, bagus pakai cadar. Apa yang harus kita lakukan apabila sudah terlanjur melewati orang yang sedang sholat? Nggak mungkin mundur lagi kan? Bagi kita yang sedang sholat, kalau ada orang yang mau lewat, maka kita kasih sutroh, tempat sujud. Kalau ada yang mau lewat,
Cuman kadang orang kita belum ngaji, begitu kita gini, dia salaman. Siapa Pak Ustaz? Lebih baik engkau tegak 40 tahun daripada melewati orang yang sholat. Tapi hanya sebatas ini. Kalau dia lewat di depan dia, ya nggak apa-apa. Jangan boleh Nah, ini gimana kalau kita sudah terlanjur Pak Allah, sudah lewat? Ya lewat aja. Masa mundur? Sorry ya Mas ya. Mau cari gara-gara. Apabila kita adopsi anak tersebut tidak diperkenalkan dengan orang tua kandungnya sejak bayi sampai sudah balik, apa solusinya Pak Ustaz? Zalim. Kalau ada orang tuanya kita tahu, kita pertemukan, ini orang tua kandungmu nak, sedangkan aku orang tua angkatmu nak. Engkau memang tak pernah lahir dari rahimku nak, tapi kau lahir dari hatiku. Jangan takut kasih sayangnya hilang karena hati dalam genggaman Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman di antara kuasa Allah SWT. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Saya punya ibu kandung, saya punya ibu angkat. Sampai hari ini ibu angkat saya sudah meninggal, tetap saya bacakan Al-Fatihah. Saya pergi ke Makkah, saya tetap berdoakan beliau. Jangan pernah katakan aku lebih sayang pada, enggak, sama kasih sayang, tetap kita doakan. Maka jangan, enggak perlu bohong, enggak perlu. Satu bohong akan disusul dengan bohong. Na'udzubillah. Man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat kami, kata Nabi. Dalam Al-Baqarah 239, jika kamu dalam keadaan takut, maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah sebagaimana Allah mengajarkan kepada kamu. Salat berjalan itu apa ada cara penjelasannya Pak Ustadz? Dan apa sebab boleh dilaksanakan dalam keadaan darurat tingkat tinggi, dalam keadaan perang, tak terelakkan sama sekali? Itu bisa. Tapi zaman sekarang ini tidak lagi. Zaman sekarang paling-paling kita naik pesawat, nah, itu saja. Adapun berjalan enggak, naik pesawat. Macet total di Jakarta, gimana Pak Ustaz? Sholat menghormati waktu, tapi nanti setelah sampai di tujuan dia tetap ganti lagi dengan qadha. Tetap dihormatil waktu, menghormati waktu. Macam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sallallahu liman hamidah, Allahu Akbar. Menghormati waktu, jangan sampai waktu itu kosong tanpa mengingat Allah dalam bentuk sholat, doa, dengan gerakan-gerakan. Aqwalun ucapan, wa af'alun perbuatan. Mufattata'atun bitakbir, dibuka dengan takbir. Wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Nah ini tentang. Jadi bukan maksudnya sambil berjalan lalu sambil jalan. Mau kemana? Jangan ngobrol, saya sedang sholat nih. Jika saat kita wudhu ternyata azan sedang berkumandang, setelah wudhu mana yang harus didahulukan? Doa setelah wudhu apa doa setelah azan? Mana yang duluan selesai? Wudhumu apa azan? Azan duluan selesai Pak Ustaz. Azan. Kau sedang wudhu, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasti wudhumu duluan selesai. La ilaha syarikalah, asyhadu an la ilaha syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Jawab suara azan. Selesai itu baru doa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah was-syarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'ath Allahumma maqam mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Siapa yang menjawab azan ditutupnya dengan doa wasilah, doa wasilah namanya, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, maka layak dia mendapatkan syafaatku hari kiamat. Terus makanya jangan ngobrol kalau ada suara azan. Gimana hukumnya apabila saya menegur ibu saya karena kurang pas di mata agama? Jangan mentang-mentang udah ngaji, pulang pengajian, Bu, ayah duduk di sini, Assalamualaikum warahmatullah. Bukan begitu. Tetap kita disuruh berkata lemah lembut. Jangan pakai mulut kita. Ibu kita itu sudah tua. Ada orang yang dia dengar omongannya, temannya, kakaknya, budenya, bibinya, ustadznya,
kita pakai mulut mereka untuk ngomong pesan-pesan kita sehingga menyentuh hati mereka, atau video pendek tontonkan kepada dia, atau bacakan buku kepada dia, masalah jilbabnya, masalah dia pelit, masalah dia nggak mau zakat, masalah dia ngomongin orang. Nah, jangan kita ceramahi dia.